Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oscar Cahyadi Wijaya Ali dari Universitas Bunda Mulia, Kampus Serpong dengan nomor induk mahasiswa 191902888 kelas 3 PAP 57. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses cara pembuatan pepes tahu kemangi. Dari yang kita tahu, pepes tahu kemangi ini berasal dari daerah Jawa Barat, khususnya daerah Sunda. Dikutip dari sajiansedap.go.id, nama pepes ini berasal dari tanah Pasundan. Mereka menyebut hidangan yang dibungkus ini dengan nama pais. Bahan utama pepes ini bisa digunakan apa saja, seperti kebiasaan orang-orang Sunda yang selalu memanfaatkan alam. Isi dalam pepes tersebut kan juga bisa menggunakan apa yang ada. Salah satu contohnya seperti ikan, jamur, tahu, bahkan ampas minyak kelapa pun bisa dijadikan pepes. Bahan-bahan yang tadi dipadukan dengan bumbu-bumbu yang mereka tanam, seperti kunyit, serai, jahe, daun salam, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Awalnya, pembuatan pepes ini membutuhkan waktu yang sangat lama, minimal 8 jam, dan dimatangkan dengan cara ditaruh di atas abu kayu panas, sehingga masakan ini dimatangkan secara perlahan. Pepesan yang lama ini membuat pepes menjadi kering, bumbunya meresap, sehingga keharuman yang timbul dari daun dan kayu yang dibakar menjadi sangat menggiurkan. Oke, sebelum kita next ke cara pembuatan dan proses pembuatannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah penyebaran bumbu atau rempah-rempah yang ada di Jawa. Dikutip dari tempo.co, Jawa sebenarnya bukan penghasil rempah-rempah asli, namun masyarakat Jawa makmur dan tentram karena hasil penjualan rempah-rempah di sana. Kecuali Banten, dia menghasilkan rempah-rempah sendiri, yaitu lada. Sehingga Jawa menjadi pusat jalur perdagangan dan pelayaran rempah-rempah antar negara, di mana wilayah Pati menjadi salah satu jalur niaga rempah dengan menjadi pintu masuk di wilayah timur Jawa. Nah guys, dari apa yang saya sebutkan di awal tadi, mari kita meluncur ke proses dan cara pembuatan pepes tahu kemangi. Nah, bahan-bahan yang terkandung dalam masakan ini ada berbagai macam, yaitu ada tahu, ada daun pisang dan lidi yang digunakan untuk membungkus masakan, kemudian ada 5 buah cabai merah dikondisikan, kemudian ada 4 buah bawang merah, ada 1 siung bawang putih, ada sedikit kunyit, dan kemudian ada 1 buah kemiri, ada daun kemangi, dan ada 2 lembar daun salam. Kemudian ada merica secukupnya yang biasa orang-orang bilang lada putih. Kemudian ada 1 sendok teh gula dan ada 2 sendok teh garam. Dan yang terakhir adalah kaldu ayam bubuk secukupnya. Nah guys, rempah-rempah yang terkandung ada juga berbagai macam, seperti bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih di masakan ini berfungsi sebagai penyedap alami. Ada kunyit berfungsi sebagai pewarna alami dan juga memberi aroma dan rasa yang khas pada masakan tersebut. Kemudian ada kemiri juga berfungsi sebagai penguat aroma pada suatu masakan. Dan juga yang terakhir adalah merica atau biasa orang sebut juga lada putih, berfungsi untuk menghilangkan bau amis dan juga penyedap alami pada suatu masakan. Nah, kemudian bumbu-bumbu yang sudah disebutkan tadi kita haluskan. Di sini kita menggunakan ulekan untuk menghaluskannya. Kalian bisa menggunakan blender untuk bisa mendapatkan tekstur yang lebih baik lagi. Namun cara kerja blender seperti mencincang bahan, berbeda dengan halnya ulekan. Proses menekan yang terjadi di ulekan membuat minyak alami dari bahan keluar, sehingga menciptakan aroma dan rasa yang khas pada masakan tersebut. Berbeda dengan cara kerja blender, tidak akan mengeluarkan minyak alami dari bahan tersebut. Nah, proses selanjutnya adalah kita menumbuk tahu yang sudah disiapkan tadi sampai hancur merata. Jangan sampai ada bagian-bagian yang tidak tertumbuk. Setelah kita tumbuk tadi, kita pindahkan tumbukan tahu tadi ke dalam wadah yang lain. Kemudian kita campurkan atau kita masukkan daun-daun yang sudah disiapkan tadi, yaitu ada daun kemangi dan daun salam. Bisa kita lihat di dalam video berikut.
Setelah memasukkan daun-daun tersebut, masukkan kaldu ayam secukupnya yang sudah disiapkan tadi. Kalian bisa menambahkan sesuai selera. Kemudian masukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam campuran tahu, daun salam, dan kaldu tadi. Kemudian diaduk sampai merata. Dan satu lagi, jangan sampai ada bagian yang tidak teraduk rata, karena itu akan mempengaruhi rasa yang akan ditimbulkan di nantinya. Kita aduk sampai merata, bisa kita lihat di dalam video ya guys. Nah, setelah diaduk sampai merata, kita siapkan daun pisang dan masukkan adonan-adonan ini ke dalam daun pisang secukupnya, satu persatu ya guys. Jangan kebanyakan, takutnya tidak muat dan tumpah. Nah, sembari kita menyiapkan daun pisang tadi, kita harus menyiapkan kukusannya agar nanti bisa langsung dimasukkan ke dalam pengukus. Setelah dimasukkan ke dalam daun pisang, kita ikat atau kita tusuk dengan tusuk gigi di kedua belah sisi agar tertutup dengan rapat. Nah, ini adalah pengukus yang sudah kita siapkan tadi. Kita masukkan satu persatu adonan yang sudah dimasukkan ke dalam daun pisang, dan kita tunggu atau kita kukus sampai matang, kurang lebih dari 5-10 menit. Nah, setelah dikukus, kita bisa langsung ke proses terakhir, yaitu proses pemanggangan. Proses pemanggangan ini kita menggunakan teflon, dan fungsi dari pemanggangan ini juga untuk mengeluarkan aroma dari daun pisang tersebut lebih kuat lagi. Nah, proses pemanggangan ini membutuhkan waktu kurang lebih 5-6 menit supaya rasanya menjadi lebih gurih. Nah, setelah dilakukan pemanggangan, masakan tersebut siap diangkat dan siap disajikan. Selamat mencoba. Nah guys, gimana? Kalian sudah tahu kan bagaimana cara proses dan cara pembuatan pepes tahu kemangi ini? Nah, mari kita lestarikan budaya kuliner yang luar biasa ini dengan cara memperkenalkan hidangan ini kepada anak dan cucu kita. Semakin kita sering menyuguhkannya di rumah, semakin kenal mereka dengan hidangan warisan nenek moyang ini. Sekian dari saya, terima kasih.